Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Perkenalkan, saya Septiana Andari dengan NIM 25020104. Saya mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. Melalui video ini, saya akan membahas praktik demokrasi dan negara hukum di Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara dalam tema penegakan aturan undang-undang. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kraton atau kretein yang berarti pemerintahan. Jadi secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan di tangan rakyat, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara hukum adalah negara di mana sistem penyelenggaraan dan kekuasaannya bersumber dan dibatasi oleh hukum, bukan kekuasaan manusia. Hak dan kewajiban sangat penting karena keduanya merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara. Keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam penegakan aturan lalu lintas. 1. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam sanksi. Sanksi atau denda yang diterapkan harus konsisten, tegas dan profesional dengan tingkat pelanggaran sehingga menimbulkan efek jera, tanpa membeda-bedakan sang pelanggar adalah pejabat atau orang biasa. Keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi semua orang di jalan raya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. 2. Partisipasi masyarakat. Penegakan aturan lalu lintas juga mencangkup pembinaan dan sosialisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah dan keterlibatan rakyat dalam mencapai ketertiban bersama. Prinsip negara hukum Rule of Law menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum lalu lintas harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Misalnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap tindakan penilangan, penyidikan kecelakaan atau penindakan lainnya harus memiliki landasan hukum yang jelas dan sah, tidak ada pelanggaran atau hukuman tanpa dasar hukum. Aturan lalu lintas harus jelas, tertulis dan tidak berubah-ubah, agar masyarakat tahu pasti hak dan kewajiban mereka di jalan. Contohnya, batas kecepatan yang jelas, persyaratan SIM dan STNK, serta sanksi yang sudah ditetapkan. Kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Setiap pengguna jalan, tanpa memandang jabatan atau kekayaan, memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi aturan lalu lintas dan akan dikenakan sanksi yang sama jika melanggar. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum lalu lintas. Perlindungan hak asasi manusia, aturan lalu lintas, termasuk penegakannya harus bertujuan untuk melindungi hak setiap orang atas keselamatan dan keamanan di jalan. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan prasarana jalan yang layak dan aman. Pembatasan kekuasaan pemerintah, tindakan penegakan hukum, tilang atau penahanan oleh petugas lalu lintas harus berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan tidak boleh sewenang-wenang. Petugas harus tunduk pada undang-undang, bukan pada kekuasaan pribadi. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 27 hingga 34 dan pasal 28A hingga 28J menjadi dasar konstitusional bagi penegakan aturan lalu lintas di Indonesia. Kewajiban warga negara dalam lalu lintas. Kewajiban utama warga negara di jalan raya berakar pada prinsip-prinsip konstitusional. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kesamaan kedudukan dalam hukum. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan termasuk aturan lalu lintas tanpa terkecuali. Ini adalah dasar bagi kewajiban mematuhi rambu, marka, batas kecepatan dan prosedur penegakan hukum seperti tilang. Pasal 28
Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Dalam menjalankan haknya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Ini adalah inti dari kepatuhan lalu lintas, di mana hak untuk bergerak berkendara dibatasi untuk menjamin hak atas rasa aman dan keselamatan. Pasal 28G ayat 1 pengguna jalan lain. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Meskipun lebih luas, ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas adalah bagian dari keamanan negara. Warga negara wajib berpartisipasi dengan menjaga ketertiban di jalan raya. Hak warga negara terkait penegakan lalu lintas. Warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara dalam konteks lalu lintas, terutama saat penegakan hukum. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Penegakan aturan lalu lintas seperti larangan kebut-kebutan, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, atau keharusan mengenakan helm atau sabuk pengaman pada dasarnya adalah upaya negara untuk melindungi hak fundamental warga negara atas keselamatan dan hidup di jalan. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kepastian hukum yang adil. Warga negara berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam proses penilangan. Misalnya, prosedur tilang harus jelas, denda harus sesuai peraturan, dan memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Petugas tidak boleh diskriminatif dalam menindak pelanggar. Pasal 27 ayat 1, Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, fasilitas pelayanan umum yang layak. Warga negara berhak mendapatkan fasilitas pelayanan umum yang layak, yang dalam konteks ini berarti jalan yang aman, rambu yang jelas, dan infrastruktur lalu lintas yang memadai. Negara bertanggung jawab penuh. Pasal 5 Undang-Undang LLAJ untuk menyediakan dan memelihara fasilitas ini demi keselamatan. Bagaimana praktik demokrasi dan hukum dapat memperkuat keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan bangsa Indonesia? Menurut pendapat saya, demokrasi dan hukum memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk memastikan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Seperti halnya dalam hal keadilan, hukum memberikan fondasi yang stabil, kepastian, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Dan demokrasi memastikan hukum tersebut dibuat oleh rakyat dan diawasi atau dikontrol pelaksanaannya agar tidak disewenang-wenangkan. Keduanya saling bekerja sama dalam keadilan. Hukum menjamin semua orang sama di mata hukum, dan demokrasi memastikan yang membuat dan menegakkan hukum diawasi. Dalam hal partisipasi, demokrasi membuka ruang untuk rakyat bersuara, sedangkan hukum menjamin hak bersuara tersebut. Dalam hal kesejahteraan, demokrasi memaksa pemerintahan untuk memihak pada rakyat, dan hukum memberikan kerangka kerja yang aman dan adil bagi ekonomi dan pembangunan, sehingga mensejahterakan rakyat. Jadi, menurut saya, demokrasi dan hukum harus bekerja sama untuk memastikan keadilan, partisipasi, dan kesejahteraan bangsa Indonesia.